Dan kalau kita coba perhatiin sejarahnya Sri Lanka, ya, krisis ini nggak dimulai dari satu hal yang sangat besar. Tapi hal kecil dan hal kecil, kesalahan policy, kesalahan regulasi demi regulasi yang akhirnya menyebabkan semuanya makin berantakan. Kalau kita lihat dari awalnya, sebenarnya Sri Lanka itu kelihatannya semuanya normal dan baik-baik aja. Oke, dan inilah bahayanya karena it could happen all at once kalau misalnya tidak diperhatikan. Kenapa gue bisa bilang Sri Lanka itu bisa notabene dibilang cukup normal kelihatannya? Karena kalau kita perhatiin, ya Sri Lanka itu punya potensi yang besar. Ya. Dan ini kata yang sering dipakai oleh banyak orang untuk negara-negara berkembang. Oke, jadi negara berkembang dengan potensi yang besar. Oke. Nah, kata potensi ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa menunjukkan oh lu bisa jauh lebih besar dari sekarang. Tapi di sisi lain artinya ketika lu mau mengejar itu ada resiko lain di baliknya. Nah, kalau kita ngeliat apa sih yang menjadi nilai jualnya Sri Lanka waktu itu? Ya kalau kita lihat ya Sri Lanka itu punya tourism yang sangat kuat. Oke. Ya, uang yang masuk untuk tourism itu sangat besar. Ya kita lihat Sri Lanka juga populasinya besar. Ya lokasi di Asia, ya mungkin turismenya paling banyak dari mana ya dari negara di atasnya gitu ya. India yang dimana salah satu negara populasi terbesar. Jadi tourismnya growing, ya. Tourism ini akan nanti jadi faktor yang sangat penting, ya. Karena ngomongin nanti tentang dolar, ya. Gimana dolar masuk.